Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 latihan coaching bersama CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Maros. Selanjutnya ruang kolaborasi. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Norma, CGP Angkatan 9 dari SDN 103 Impres Hasanuddin bersama Ibu Risnawati, CGP Angkatan 9 dari SDN 45 Papaka di bawah bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Asrullah. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran praktik coaching. Tujuan pembelajaran khusus diharapkan kami calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui sebuah proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Dalam pelaksanaan coaching, maka yang akan dilakukan adalah melalui sebuah alur, yaitu alur percakapan tirta yang terdiri dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Berikutnya adalah praktik coaching. Latar belakang kegiatan coaching kali ini bermula dari kisah Ibu Risna. Beliau adalah guru kelas 6 yang mengajar di SDN 45 Papaka, Kabupaten Maros. Beliau sangat terganggu terkait kedisiplinan di sekolahnya, terutama guru PJOK yang kadangkala datang terlambat sehingga mengganggu jam pembelajaran. Bukan saja beliau yang merasakan, tetapi guru lain ikut merasakannya. Beliau ingin sekali mengubah guru mata pelajaran PJOK kembali memprioritaskan kedisiplinannya dalam bekerja. Tujuan coaching. Kali ini Ibu Risna ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari Ibu Norma agar beliau dapat menemukan ide atau solusi untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK dan memberikan motivasi pada rekan sejawat Bu Risna agar lebih memahami tugas dan tanggung jawab sebagai ASN, disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab beliau. Berikut adalah video percakapan yang dilakukan oleh Ibu Norma bersama Ibu Risna dengan menggunakan alur tirta. Di mana kegiatan ini Ibu Norma bertugas sebagai coach dan Ibu Risna bertugas sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Risna. Waalaikumsalam Ibu Norma. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, walaupun cuaca tidak bersahabat. Anak-anak di rumah sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah si kecil sudah agak baikan Bu. Alhamdulillah ya Bu. Wah, disyukuri. Oh iya Bu, sepertinya ada yang sesuatu yang mengganjal atau yang Ibu ingin ceritakan kali ini? Iya Ibu, betul sekali. Begini Bu, akhir-akhir ini Iya. guru olahraga saya itu sering datang terlambat. Terus itu hampir dia lakukan setiap hari. Sampai-sampai teman-teman sejawat yang lain itu mengeluh tentang keterlambatan guru olahraga saya ini. Begitu Ibu Norma. Keterlambatan orang teman guru olahraga ya Bu ya, kalau saya. Iya Ibu Norma. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat guru olahraga tersebut bisa terlambat Bu Risna? Padahal selama ini mungkin tidak ya, akhir-akhir ini. Betul sekali. Dulu Ibu Norma, teman saya ini, guru olahraga saya ini rajin datang tepat waktu. Biasa 7 sudah ada di sekolah. Saya amati semenjak guru kelas 6 yang dulu yang sudah jadi kepala sekolah itu pindah, dia juga sudah mulai agak malas cepat datang ke sekolah.
mungkin karena guru kelas 6 itu cepat datangnya karena guru kelas 6 itu dulu kan laki-laki. Mungkin Ya, dia menjadikan inspirasi ataukah segang dengan senior yang sudah lama mengajar di sekolah itu. Mungkin seperti itu dari pengamatan saya atau bagaimana untuk sementara seperti itu yang saya amati. oh begitu ya Bu. Jadi agak timpang sedikit ya Bu. Iya. Oh, kalau begitu Bu, dari masalah ini kira-kira Ibu mendapat gangguan atau bagaimana ya Bu? Ada sedikit gangguan dari masalah yang Ibu alami sekarang dengan kegiatan Ibu di sekolah? Gangguan pasti ada Ibu, sangat-sangat ada. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika guru olahraga saya ini datang telat, biasanya dia itu datang 8:30, bayangkan Ibu, Oh, 8:30 ini, itu sudah uh, 2 jam pelajaran kan kita kan belajar mulai dari jam 7.30 sudah masuk proses pembelajaran. Dia ya, datang 8:30 itu kan sudah berjalan waktu pembelajaran, kasihan anak-anak. Terus kemudian yang kedua anak-anak berkeliaran. Nah, terus kenapa saya merasa terganggu? Karena saya itu ibu orangnya tidak suka melihat anak-anak berkeliaran seperti itu. Yang tadinya saya ingin bekerja administrasi di kantor karena saya anggap ini ada guru olahraga loh yang mau masuk. Tidak jadi. Saya masuk kembali untuk kasih pembelajaran sedikit lah sambil menunggu guru olahraganya datang dari rumahnya. Seperti itu Ibu gangguannya. oh, karena di dalam jiwa Ibu Risna itu sudah ada kedisiplinan, jadi merasa ya. Ya mungkin seperti itu Ibu. Nah, kita lanjut, Ibu kan untuk kita membicarakan skala angka misalnya 1 sampai 10. Posisi teman Ibu kira-kira berada di skala berapa menurut Ibu? Kalau menurut saya sih posisi guru olahraga saya mungkin ada di posisi 5 kayaknya. Mungkin seperti itu yang saya amati. Oh, seperti itu Bu. Jadi apa yang bisa menjadi harapan Ibu ke depan terkait posisi teman Ibu nantinya akan bisa berkembang ke depan? Kalau harapan saya mudah-mudahan beliau bisa berada di posisi 7 atau 8. Itu yang menjadi harapan saya Ibu. Keren ya Bu, harapan yang luar biasa. Jadi rencana-rencana singkat Ibu untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Mungkin langkah awal yang ingin saya lakukan itu berbicara mungkin dari hati ke hati dulu, berbicara berdua, menanyakan alasannya kenapa sih selalu terlambat. Andaikan dibilang itu datanya terlambatnya itu 1 kali sebulan atau 1 kali seminggu, ini kan hampir setiap hari. Jadi mungkin setelah saya menanyakan, setelah saya mengetahui alasan beliau terlambat, mungkin saya bisa memberikan saran atau solusi supaya bisa lebih berkomitmen lagi untuk cepat datang ke sekolah Ibu. Mungkin itu langkah awal yang ingin saya lakukan terhadap beliau. Ya, sekarang kita Bu berbicara ke depan. Seandainya langkah yang Ibu Risna tadi sebut mengalami tidak berhasil, apakah bisa ada langkah terakhir yang bisa Ibu lakukan? Mungkin ya Bu Norma, kalau misalnya saya sudah berbicara dari hati ke hati, mengeluhkan apa yang saya rasakan ketika beliau terlambat, mungkin langkah selanjutnya mungkin saya akan membuat kesepakatan jadwal dengan beliau. Kemudian saya juga mungkin akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait masalah beliau ini, karena bukan hanya saya yang merasa keberatan terkait keterlambatan beliau ini, akan tetapi guru-guru kelas lainnya juga seperti itu, karena beliau bukan hanya satu kelas yang datangnya terlambat, tapi semua kelas. Kan saya mengatakan tadi beliau datang terlambat hampir setiap hari. Jadi mungkin saya akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Apakah yang maksudnya tergantung beliau tindakan apa yang akan kepala sekolah lakukan melihat kondisi beliau seperti itu.
ya kan, di mana kepala sekolah kita kan Bu pimpinan tertinggi mungkin bisa memberikan pengalamannya lebih banyak kepada kita. Selanjutnya Bu, komitmen, kita bicara dengan komitmen. Iya. Apa komitmen Ibu ke depan terhadap rencana Ibu ini? Jadi komitmen saya ke depannya ya Bu, Iya. setelah saya melakukan langkah-langkah ini, ketika langkah-langkah ini berhasil, saya mungkin akan lebih, memperhatikan beliau kembali ketika memperhatikan, apakah beliau sudah berubah atau tidak. Kemudian kalau misalnya, saya tetap akan memberikan motivasi, dorongan kepada beliau bahwa apa yang dilakukan beliau itu berdampak buruk, bukan hanya bagi beliau sendiri, akan tetapi berdampak juga dengan orang lain. Saya juga akan memberikan masukan-masukan kepada beliau bahwa kita sebagai ASN ya, Ya, maksudnya jangan sampai kita sebagai yang guru-guru honor lain, atau ASN yang lain merasa, iri atau merasa bagaimana ya melihat beliau yang selalu datang terlambat, seperti itu, sampai-sampai dicerita di belakang itu kan tidak bagus, seperti itu. Mending saya tanya beliau bahwa apa yang dilakukan beliau itu, tidak profesional, apalagi kita sebagai ASN, tanggung jawab kita itu penting, apalagi masalah kedisiplinan. Jadi dari hati ke hati lah saya akan menyampaikan dengan baik-baik kepada beliau, mudah-mudahan beliau bisa mengerti atau bisa menyadari karena kan beliau ini bukan dari dulu seperti itu. Cuman akhir-akhir ini saja yang dia begitu. Dulu kan tepat waktu, masa sekarang dulu bisa, sekarang tidak bisa. Jadi saya akan memberikan selalu motivasi dan dukungan kepada beliau. Ya, betul sekali Bu. Bagus sekali rencana Ibu sudah terinci dengan baik, dan satu yang ingin saya sampaikan, kira-kira kapan Ibu ingin memulai rencana yang Ibu buat tadi? Mungkin secepatnya Ibu, saya akan melakukan langkah-langkah yang tadi saya rencanakan. Mungkin lusa atau besok saya akan berbicara dengan beliau. Makin cepat makin baik ya Bu. Iya Bu, iya betul sekali Ibu. Sudah tidak bisa lagi nih Bu ditahan-tahan perasaannya ini. Melihat beliau seperti itu. Hanya agak-agak kecewa ya Bu, karena dulu kan dia rajin sekali, sekarang berubah jadi agak-agak yang tadinya menjadi inspirasi ini sudah tidak lagi. Jadi harus segera ditindaki cepat Ibu. Iya, harusnya Bapak tersebut harus menjadi inspirasi bagi non ASN atau ASN di sekolah Ibu. Seperti itu mungkin Bu ya maksudnya? Iya Ibu, betul sekali. Baiklah Ibu, tidak terasa kita sudah berada di akhir proses coaching kita. Ibu Risna bisa menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini? Oke, alhamdulillah Ibu Norma. Yang tadinya saya bingung ya. Mau apakah saya harus ini atau apa, atau pokoknya kacau lah pikiran saya melihat beliau seperti itu. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu Norma, alhamdulillah saya termotivasi untuk segera menghadap beliau untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian dari masalah beliau, dari perbincangan kita ini saya juga mendapatkan solusi dari masalah guru olahraga saya yang datang terlambat. Jadi saya merasa senang sekali Ibu berbincang dengan Ibu Norma. Luar biasa. Lega Ibu, rasanya lega sekali. Luar biasa Bu, alhamdulillah saya juga senang Ibu Risna memperoleh manfaat dari percakapan kita, dan the best lah Ibu mampu memberikan motivasi dan semangat. Apa yang dilakukan Ibu Risna saya doakan dapat berjalan lancar. Semangat ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya berbincang dengan saya. Banyak terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Norma. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Norma. Demikianlah pemaparan saya mengenai tugas ruang kolaborasi modul 2.3 latihan coaching. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.